Ini agak aneh, karena yang dituding punya masalah agama itu Jokowi. Karena Jokowi dianggap bukan seorang muslim. Isu yang diarahkan sebenarnya isu yang menjadi kelemahannya Prabowo. Prabowo justru dari keluarga yang tidak semua saudaranya beragama Islam. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya. Tetapi justru Jokowi yang dituding. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Bulan Mei kemarin tidak ada yang mengasosiasikan Prabowo dengan kekuatan Islam. Awal Mei tidak ada yang mendiskusikan Prabowo ini kebangkitan Islam, nggak ada. Sesudah ada koalisi dengan partai-partai Islam, lalu mendadak label itu muncul. Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, jika kita menggunakan isu agama, isu etnis dalam sebuah kompetisi calon presiden yang dua-duanya, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, bukan dari tokoh organisasi Islam. Ini dua-duanya bukan, tapi mendadak digunakan frame itu. Yang dari dulu kita diskusikan adalah soal memerangi korupsi, memastikan sekolah berjalan dengan baik, semua orang bisa sekolah, kesehatan, soal transportasi, soal komunikasi, soal energi, semua masalah-masalah itu kita bicarakan tuh sebelum pemilu. Kita nggak bicara tuh isu etnis, mendadak isu agama. Mendadak ketika menjelang harinya, tema-tema yang penting untuk membereskan Indonesia diubah, dibalik. Dan mendadak kita menentukan pilihan berdasarkan faktor-faktor dugaan hasil kampanye hitam yang kemudian dijadikan patokan untuk memilih. Menurut saya ini salah. Kita harus kembalikan. Nanti sesudah pemilu ini selesai, pilpres ini selesai, orang sudah lupa tema-tema yang sekarang membuat orang berdebat. Bahkan ada yang sampai, waduh, bermusuhan hanya karena beda pilihan. Kenapa? Karena tema utamanya terlupakan. Karena itu saya mau mengajak, kita kembalikan pilpres ini pada soal menjalankan pemerintah dengan baik. Cari yang bagaimana? Nomor satu, cari yang kompeten. Yang kedua, cari yang bersih. Yang ketiga, cari yang bisa menawarkan kebaruan. Saya secara subjektif memilih Pak Jokowi. Tapi jika Anda yakin Pak Prabowo adalah pilihan lebih baik, tunjukkan pada Anda sendiri harus bisa menjelaskan di mana letak kompetensinya, di mana letak barunya, di mana letak bersihnya. Sehingga ketika Anda memilih Prabowo pun yakin bahwa pakai variabel itu. Saya juga begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional, karena SMS, BBM, yang faktanya nggak terbukti, tapi karena kita tahu persis ini dibutuhkan Indonesia. Jadi, setelah lewat tanggal 9, kita akan meminta pemerintah untuk melakukan yang tadi saya sebutkan. Bikin terobosan di pendidikan, di kesehatan, di infrastruktur, semua itu yang nanti akan minta. Tema-tema yang sekarang bikin kita sangat semangat, bahkan sampai bermusuhan, itu akan kita lupakan. Habis itu kita akan tanya, pemerintahnya melakukan apa saja. Ingat-ingat itu pada saat memilih. Jadi, ketika kita memilih Prabowo atau Jokowi, kita ingat-ingat nih isu sesudah tanggal 9. Siapa yang bisa lebih baik dalam menjalankan itu? Siapa yang bisa lebih melakukan terobosan? Siapa yang bisa membuat kita yakin penegakan hukum akan jalan terus? Karena nggak punya beban. Jangan semata-mata ambil pilihan karena emosi. Tapi ambil pilihan karena sadar bahwa ini bersih, ini kompeten, ini bisa lakukan terobosan, atau hal-hal lain yang terkait dengan Indonesia ke depan. Dengan begitu, Anda akan bisa bilang, saya milih orang yang tepat. Karena apa? Karena mereka akan dipilih untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan memuaskan
emosi di hari pemilu.